Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat semuanya dan selalu dijaga profit konsistensi kita sehingga bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat dan tentu banyak orang yang membutuhkan nanti bisa kita berbagi ilmu. Pada pagi hari ini langsung kita akan mencoba untuk memberikan gambaran pergerakan hari ini di pasangan XAU USD. Kenapa kita selalu menggunakan XAU USD? Ya, karena pergerakannya cukup menguntungkan dan berpotensi luar biasa. Ada banyak potensi yang bisa kita dapatkan di sana. Meskipun di pasangan lain juga berpotensi, namun saya menggunakan satu pasangan saja. Untuk analisa yang lain nanti silahkan disesuaikan ya dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, hanya menyesuaikan karakternya saja. Baik, di XAU USD hari ini hari Kamis 15 Juli 2021 masih jam jam 6.48 pagi waktu Indonesia Barat, masih peluangnya jauh lebih banyak. Biar nanti teman-teman yang bisa punya waktu atau ada waktu untuk trading pagi, setidaknya bisa membaca gambarannya dulu. Kemudian nanti baru memanfaatkan potensi-potensi yang ada, peluang yang ada di sana. Pertama, jangan lupa dilihat di time frame daily, di time frame besar dulu untuk memetakan gambar, untuk memetakan arah pergerakan utama dulu. Oke, kita bisa perbesar, kita bisa perkecil. Pergerakan secara umum didominasi masih oleh buyer, sementara eh, pergerakan kecilnya mengarah kepada ini koreksi. Namun demikian sudah mulai dikembalikan ke atas lagi, kemudian mencoba untuk koreksi lagi, dikembalikan lagi ke posisi tren utama lagi. Jadi kembali ke tren utama meskipun masih belum terlalu kuat, karena untuk mencapai kekuatan buyer yang betul-betul full, maka dia harus breakout di area di sini. Breakout di area psikologi yang pernah dia eh, buat dulu karena sempat dia naik kemudian kembali di pullback oleh seller. Nah, sekarang posisi sekarang bagaimana, apakah akan kuat turun atau naik? Dari catatan yang ada, histori yang ada, kita mesti membaca historinya, kita membaca pergerakan sebelumnya, kita bisa perkecil atau perbesar. Yang kemarin kita lihat eh, atau yang beberapa hari dulu kita lihat, arahnya tetap masih kuat ke atas. Ada perlawanan-perlawanan kecil oleh buyer tapi tidak terlalu berdampak, masih didominasi oleh buyer. Sorry, tadi ada perlawanan seller, ada perlawanan seller. Sekali lagi di sini adalah paling rendahnya, kemudian mencoba untuk turun lagi tidak mampu, ditolak oleh buyer lagi. Kemudian terakhir kemarin ditutup dengan full power oleh bullish atau buyer. Sehingga hari ini peluangnya sebenarnya kuat sekali naiknya. Ya, namun demikian jangan terlena, masih ada batasan yang harus kita ukur, harus kita lihat termasuk di level psikologi yang atas. Di mana itu di situ ada ya di sini ada level psikologi, kemudian di atasnya nanti juga ada level-level psikologi. Oke, coba kita kembali ke time frame yang lebih rendah. Kita masuk di time frame H1. Kita masuk di time frame H1 dulu. Nah, ini tadi yang kita tandai di D1 biar kita lebih jelas membacanya di time frame yang lebih rendah. Oke, kita coba untuk membersihkan yang tidak terlalu penting dulu. Kita hapus dulu yang bulatannya. Ini juga kita hapus dulu. Nah, kita fokus di H1 dulu.
untuk membaca pergerakan. Nah, kita coba hapus dulu ya. Meskipun secara umum buyer dominan di sana, tetap nanti kita hati-hati untuk perlawanannya. Oke, saya tandai dengan batasan hari. Hari ini dibuka dengan bearish yang mendominasi. Hari ini dibuka dengan bearish, maka sekarang ini kita bisa ambil posisi buy ya. Kita bisa ambil posisi buy berpedoman pada pembukaan saja dulu. Oke, manfaatkan untuk entry buy dulu. Nanti silakan diuji sampai di mana. Kemudian ketika kita entry, yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana membatasi kerugian ketika nanti tidak searah dengan analisis kita. Baik, kita lihat karena kita buy maka ruginya ketika nanti turun. Kita lihat di bawah ada level psikologi yang terdekat. Ya, kita bisa tarik di situ. Kemudian kita bisa cek kira-kira masuk akal apa tidak. Ya, ini 500 sekian. Kita bisa taruh lebih kecil tidak masalah. Ya, tetapi ini persis berada di area level psikologi, tidak masalah, tidak harus angkanya 400 500, ini 500 lebih. Ya, nanti coba kalau misalkan dia turunnya kuat, belajar untuk melakukan satu recovery. Jadi tidak perlu dan tidak harus menunggu stop lossnya terjemput. Ya, tapi saya berharap dan kalau melihat dari pergerakannya, buyer tetap akan nanti bergerak cukup kuat. Oke, satu peluang kita sudah tarik di sana, kita sudah tempatkan di sana, tinggal nanti membaca seterusnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Sekali lagi, buyer masih dominan di sana. Kita lihat di sebelah kiri kanan adakah yang membatasi. Ternyata jauh untuk level psikologinya. Nah, kita cari yang terdekat dulu. Kita cari yang terdekat dulu. Di sebelah atas ada penolakan, maka ini jadikan sebagai level psikologi yang terdekat dulu. Atau kita bisa taruh ini sebagai resisten terdekat. Nah, kita ukur ketika nanti naik ya, kita kira-kira dapat berapa. Nah, masih berpeluang dan berpotensi ya di sana. Masih berpeluang dan berpotensi ketika kita ambil posisi buy ya. Ketika nanti bergerak turun bagaimana? Ya, sekali lagi ketika nanti bergerak turun kuat, kita bisa juga nanti melakukan recovery. Ya, banyak sekali cara untuk kita bisa keluar dari zona merah. Tidak harus menunggu stop loss ini terjemput. Sekali lagi tidak perlu menunggu stop loss ini terjemput, biar kita belajar untuk bertahan diri, untuk survive. Oke, SL 1820 saya catatkan di sana 1820 40 ya, ini SL-nya. Kemudian potensi berikutnya kita coba lihat ya, bagaimana kita membaca potensi selanjutnya. Ya, tentu ketika nanti naik maka yang bisa kita lihat nanti adalah ketika dia breakout di area resisten, kita bisa taruh atau bisa entry buy sesudah breakout. Ini breakoutnya, kita bisa entry buy di sana nanti. Jangan lupa sekali lagi begitu kita entry buy, nomor satu yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pikirkan adalah di mana menempatkan batasan rugi kita. Ya, jangan hanya berpikir profit, profit dan profitnya. Kemudian di sebelah atas tadi sudah kita buatkan, mungkin ada yang terdekat. Nah, ternyata lebih dekat, kita cari yang terdekat dulu.
Yang atas ini kita hapus dulu. Oke, kita buat untuk level psikologi yang terdekat aja dulu. Biar nanti bisa membantu kita kehati-hatiannya. Nah, di sini ada level psikologi yang terdekat. Saya tandai dengan warna highlight, warna kuning dengan ketebalan yang cukup tebal biar nanti kelihatan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua nanti kita bisa tandai di sini. Nah, kita bisa lihat untuk level psikologinya. Oke, oke, ada dua level psikologi yang nanti kita bisa jadikan sebagai acuan ketika naik kira-kira kuat seberapa nanti. Oh, terlalu tinggi yang atas. Yang atas terlalu tinggi. Ya, kita juga jangan melupakan ring yang kemarin sudah berjalan atau di beberapa hari terakhir. Yang terakhir kemarin sekitar 2.500, hampir mendekati yang kemarin kita analisakan, ya sekitaran itu. Sehingga hari ini berpeluang ya sekitaran itu. Saya yakin di bawah 2.500. Ya kisarannya sekitar di bawah 2.000. Sehingga nanti kalau misalkan naik turun jangan lupa area-area pentingnya, kemudian ringnya jangan dilupakan. Ini kalau kita ukur dari sini kira-kira masih mampu lah. Ya, kalau maksimumnya nanti naik ya terlalu tinggi. Kemudian yang sebelumnya ini, nah ya di sebelah kiri memang banyak penolakan. Kita bisa lihat yang paling dekat dulu, ya kita bisa lihat di sebelah bawahnya ini, sini ada penolakan. Kemudian di atasnya juga ada penolakan. Kita lihat di sana ada penolakan. Kemudian di sini juga ada penolakan. Ya, maka ini kita jadikan level psikologi. Ini resisten. Kemudian yang terakhir kita bisa buat resisten juga, ini resisten di sini. Ya, nanti kalau di breakout berarti ada peluang di sana. Jangan jangan lupa kalau di breakout kemudian mendekati resisten berikutnya, maka jangan entry di situ. Sangat berbahaya. Kalau di tengah boleh. Atau kalau misalkan dia tidak breakout, dia naik turun di sekitaran itu, di bawahnya resisten, kemudian muncul candle yang berlawanan arah, mulai ada petunjuk di sana, kita bisa manfaatkan untuk reversalnya. Nah, sekarang bagaimana ketika nanti marketnya turun? Nah, meskipun belum terlalu kuat, misalkan turun bagaimana? Di mana kita naruh untuk potensi-potensinya. Tadi kita sudah membuat untuk area SL-nya ya. Ini SL-nya. Kemudian kalau misalkan turun, nah kita coba untuk mengukur kalau misalkan dia turun di mana pertama kita untuk menaruh posisi sell kita. Ya tentu ketika ketika ini ada seller yang kuat di situ. Nah, sellernya begini. Dia breakout di area level psikologi yang terdekat. Di situ ada support. Ketika nanti marketnya turun begini, maka kita entry-nya di sini. Sesudah selesai, kita bisa entry sell di sini. Ya, kita entry sell di sini, kemudian
kerugian atau batasan rugi kita, ya kita tarik ke atas. Kita cari level psikologi di sini boleh atau di sini boleh atau kira-kira sekitar 400 sampai 500 ya sekitaran ini. Ya, nanti silakan ditarik sendiri, silakan di modifikasi sendiri. Nah, di situ kira-kira nanti SL-nya tarik ke kanan, kemudian harganya berapa. Nah, di situ kita tempatkan nanti stop loss-nya. Kalau misalkan kuat turun lagi bagaimana? Di sebelah bawahnya lagi ada banyak penolakan di sana. Ya, ada penolakan di sana yang berarti menjadi level psikologi yang di bawahnya lagi. Atau ini kita bisa taruh, kita tulis namanya support. Support yang terdekat di situ. Kemudian berikutnya supportnya di sini. Ya, meskipun nanti breakout di support ketika breakoutnya panjang, kemudian jangan lupa jangan eh, serta merta kita ikut di sana. Tetap kita perhatikan yang namanya level-level penting, level psikologi, baik itu namanya support resisten maupun retracement. Nah, di sini adalah level psikologi berikutnya. Kalau kita lihat ini adalah penolakan yang kuat di situ, maka ini menjadi support berikutnya. Kemudian di mana retracement-nya? Retracement kita tarik yang hijau ini ke atas. Kemudian klik 2 kali di tengahnya di sini. Ternyata di sini untuk level retracement-nya. Ya, ini area retrace namanya, area retracement. Oke, nanti silahkan dicoba kalau break di retracement kemudian tidak mendekati level psikologi, kita bisa ambil posisi sell di sana. Ketika berbalik berarti kita nunggu ada indikasi atau ada petunjuk buyer yang sudah mulai muncul di sana. Jangan lupa struktur yang terbentuk nanti kita selalu perhatikan, selalu mengikuti dinamika yang ada. Jadi seorang trader yang betul-betul bisa profit konsisten, jangan bersikukuh dengan pendiriannya, tapi bukalah mata, bukalah logika. Kalau sudah terbentuk ya struktur yang berbalik atau sudah dominan yang berlawanan dari analisa, maka ikuti saja yang dominan karena itu menjadi bagian eh, dari tren yang ada. Ya meskipun trennya kecil, tapi ketika sudah mulai terbentuk maka silakan nanti ikuti saja. Baik, ini yang kita tadi sudah entrykan tadi di awal sudah mulai merangkak naik, ya mudah-mudahan tercapai sampai di resisten. Bagi teman-teman yang belum mencoba, silakan dipraktekkan, silakan dibuktikan. Ini bukan hanya histori masa lalu, tapi membaca bagaimana peluang dan probabilitas ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dicoba, diimplementasikan, dan harapan kita tentu selalu bisa konsisten dengan profitnya. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.